untuk membangun sebuah peradaban adalah partisipasi. Apa yang dimaksud dengan partisipasi? Be a part. Jadilah Anda menjadi satu bagian, menjadi bagian. Saya seorang Muslim, maka saya bertanggung jawab terhadap Islam. Jadi jangan sampai saya bertanggung jawab kepada diri, begitu Islam dicaci maki, diam aja. Begitu Al-Quran diinjak-injak, penting tenginjak-injak awak kurang. Nah, itu artinya belum berpartisipasi. Berpartisipasi itu adalah merasa menjadi sebuah bagian dalam suatu komunitas, dalam sebuah, sebut aja agama. Saya ini adalah beragama Islam dan saya adalah bagian dari agama Islam. Masjid itu masjid Allah dan aku adalah orang yang percaya kepada Allah. Matinya masjid, hidupnya masjid, kumaha aku. Itu namanya partisipasi. Sehingga kalau di sebelah kita ada masjid yang kurang ramai, jangan disalahkan DKM. Salahkan kepada diri, kenapa Anda tidak terlibat? Pak DKM, kenapa ini WC tulaknya nggak ada? Cek DKM, Bapak tuh nyumbang. Oh, punya. Nah, itu namanya be a part. Jadilah bagian yang ikut bertanggung jawab terhadap agama. Panti asuhan Islam disumbang oleh Kristen. Pak, kenapa bantuan Kristen diterima? Dah Bapak temere. Punya. Artinya kita itu sebagai seorang Muslim maka bertanggung jawab kepada Islam. Dalam ungkapan bahasa Arab, fi ayyi ardin tatau, di mana kau berpijak, anta mas'ulun bi islamiha, Anda bertanggung jawab wajah Islam di tempat itu. Oh, aku di Sukabumi, bertanggung jawab Islam di Sukabumi. Oh, aku sedang ke hotel, hotelnya di mana? Di Cirebon. Tanggung jawab di Cirebon. Pokoknya di mana Anda berpijak, di situ Islam menjadi tanggung jawab Anda. Be a part of Islam. Jadilah bagian daripada Islam. Itu namanya partisipasi. Partisipasi ini memiliki 3 pilar ataupun 3 kaki. 1, merasa menjadi bagian. Merasa menjadi bagian ini, kita lagi berkumpul di sini. Saya merasa menjadi bagian daripada kumpulan ini. Maka saya jangan bikin perilaku yang membuat rombongan komunisasi menjadi bubar. Tiba-tiba saya sedang memberikan materi, tiba-tiba laptop saya geser kepada musik dangdut, ujung-ujung saya joget sorangan di dia. Kunaon itu si Ustaz? Saya menjadi bagian dari masyarakat di sini, dari kajian ini, maka tunaikanlah tugas saya sedang memberikan tausiah, jamaah sedang mendengarkan. Jangan membuat sesuatu yang membuat acara jadi tidak benar, jadi tidak beres. Tiba-tiba ada jamaah, Tan, kita makan dulu yuk, ayeuna. Kos disadiakeun makan. Ayo kita bubarlah, kita ke masjid aja yuk, ngajinya di masjid. Jangan membuat sesuatu yang membuat di sini ada panitianya, di sini ada apanya. Be a part, jadi bagian yang kondusif. Yang pertama adalah pilar yang pertama, sense in a group, merasa bagian daripada kelompok. Tadi yang saya katakan, kita ini bagian daripada Islam, bagian daripada agama Islam. Jangan bikin sesuatu yang membuat Islam itu menjadi rusak oleh tingkah lakumu. Karena orang tahu, apalagi ibu-ibu kelihatan banget pakai jilbab. Jalan ketika pakai jilbab, orang pasti mengatakan, kamu orang Islam ya? Pasti. Karena nggak mungkin non-muslim pakai jilbab. Kalau laki-laki, apalagi pakai blue jean, pakai kaos, tulisan anak tangkorak di dia, di belakangnya gitar, nggak gejreng. Mohon Pak, kenalan siapa namanya? Hendra, lain jelema Islamnya. Dari mana taunya? Pakaian tidak memperlihatkan keislaman. Nama tidak juga nilai-nilai keislamannya ada. Ragu. Tetapi kalau ibu-ibu dengan memakai jilbab, walaupun namanya
Kristin. Perempuan ya Kristin ya. Siapa namanya? Kristin. Orang Kristen ya? Nggak mungkin, sebab pakai jilbab. Tetapi kalau ibu nggak pakai jilbab, namanya siapa? Maisaroh. Nah, Maisaroh baju nakian. Nah, pasti akan begitu. Maisaroh mah bukan begini bajunya. Apalagi namanya Aisyah. Apalagi namanya Khadijah. Hah? Khadijah tank top? Gimana? Nah, nggak mungkin. Sense in a group, merasa diri menjadi bagian. Kita harus memiliki ilmu sosial yang cukup. Waduh, jadi berat materinya Pak Ustaz. Apa judulnya peradaban? Kita harus memiliki ilmu sosial. Misal, turun di Jawa Tengah, kita disuruh jadi imam. Pakai kunut mual kalau sholat subuh. Karena secara ilmu sosial ini NU. Karena Jawa Tengah itu adalah NU. Maka kalau kita tidak pakai kunut, bubar jamaah di belakang. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Bikin rombongan baru di belakang karena kita tidak tahu ilmu sosial. Mungkin kalau di kampus orang yang biasa kunut ikutlah tidak kunut karena ilmunya nyampe. Tapi kalau di kalangan bawah nggak bakal nyampe. Datang kita ke pesantren tanpa kita bertanya ini pesantren apa, nggak ngasih tahu. Jadi imam karena kita sebagai tamu didorong jadi imam. Allahumma hdina fi man hadait. Pesantren Persis mau pakai kunut, bubar itu yang di belakang. Itu namanya ilmu sosial. Kalau kita ingin sukses membangun sebuah masyarakat, kita kudu tahu masyarakat itu seleranya apa. Belum apa, saya disuruh kuliah subuh. Kan kalau di desa itu suka ada subuh keliling. Giliran tapi kuliah subuh. Kemudian disuruhlah jadi imam. Yakin pasti pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Insyaallah jamaah kuliah subuh banyak. Memaksakan memakai kunut, belum bubar sholat pun bubar duluan. Belum assalamualaikum, mana jamaahnya? Bubar. Apalagi menunggu kuliah subuh nggak bakalan didengar. Kenapa? Mah beda aja kurang. Gara-gara kita tidak tahu ilmu sosial. Kecuali kalau kita masuk ke wilayah-wilayah Syiah, itu mah sudah perbedaan akidah, nggak bisa mentolerir. Tapi perbedaan furu'iyah leburlah. Islam ini tidak akan tegak oleh Persis saja. Islam ini, peradaban ini tidak akan berdiri oleh NU saja. Lebur. Ada NU-nya, ada Persisnya, ada Muhammadiyahnya, ada Wasliyahnya. Semua berbahu tangan untuk meninggikan Islam secara bersama-sama, jangan sini suruhkan. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui peta sosial. Peta sosial bukan peta demografis, bukan, peta sosial. Oh, ini petani, berarti saya ngobrol dengan bahasa petani. Oh, ini dunia kampus, jangan terlalu banyak bahasa Arab. Tengah artian di kampus bahasa Arab, kecuali kalau kita berceramah di pesantren. Ceramah di pesantren pakai bahasa-bahasa kampus tidak juga dimengerti. Itu namanya peta sosial. Begitu berceramah di Jampang harus pakai bahasa Sunda. Ceramah di kota bahasa Indonesia. Oh, di pendopo, oh ini komunitas pejabat, ya bahasanya harus berbeda juga. Ketika berbicara di dunia kampus kemudian kita bawa bahasa pesantren, bubar. Jika orang di pesantren masuk kemana komunitas yang kita datang, bicara dengan siapa, kita harus tepat. Bicara dengan siapa.